Halo, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian seputar penelitian Simliptapmas atau penelitian dosen yang diadakan oleh Kemenristekdikti. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana proses kita melakukan start penelitian setelah kita mendapatkan pengumuman bahwa kita lolos. Nah, beberapa request dari teman-teman atau rekan-rekan dan kolega dosen banyak yang menanyakan atau banyak yang minta untuk kita diskusi tentang bagaimana sih atau apa sih perbedaan antara luaran tambahan dengan luaran wajib. Nah, karena penelitian kita ini saat ini mulai dari panduan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kemenristekdikti bahwa penelitian dosen yang diadakan oleh Kemenristekdikti adalah berbasis luaran, maka luaran di sini sifatnya sangat penting. Artinya kalau luaran terpenuhi, maka janji kita terhadap penelitian yang kita lakukan itu selesai. Tapi kalau luaran tidak terpenuhi, maka kita wajib mengembalikan dana. Artinya penelitian itu gagal. Oke teman-teman, saat ini saya sudah menyiapkan tentang apa sih perbedaan dari luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, ini khususnya bagi teman-teman dosen yang mungkin baru saja mendapatkan dana penelitian atau baru saja dinyatakan lolos, setelah sebelumnya bisa jadi belum pernah, ataupun mungkin setelah dulunya waktu posisi kondisi peraturan berbeda, kemudian begitu peraturan baru dan bingung, ternyata ada banyak perbedaan. Nah, mungkin dari video yang saya sampaikan ini bisa cukup membantu, bisa membantu teman-teman semua. Oke, sekarang kita langsung saja saya review kembali tentang apa sih luaran wajib. Apa saja luaran wajib yang sudah diwajibkan oleh Kemenristekdikti tentang penelitian-penelitian yang dilaksanakan di dalam skup Kemenristekdikti. Nah, luaran wajib di dalam penelitian itu kalau jenis penelitian kan ada 3 ya, terapan, kemudian pengembangan, dan penelitian dasar atau fundamental. Nah, kalau untuk penelitian terapan, penelitian terapan ataupun pengembangan, biasanya kalau bukan biasanya ya, jadi berdasarkan dari aturan yang ada di dalam panduan dari penelitian Simliptapmas, untuk luaran wajib antara lain adalah purwarupa atau prototipe. Nah, biasanya prototipe ini adalah luaran-luaran wajib dari penelitian yang mungkin berbasis teknologi, khususnya IT, nah berupa software atau prototipe. Kemudian untuk prototipenya ini disesuaikan dengan TKT. Nah, TKT itu TKT berapa? Ada yang mungkin layak sampai pada layak uji lab, sampai pada uji lapangan. Itu tergantung dari TKT-nya. Tentunya penelitian terapan dan pengembangan ada perbedaan. Kalau penelitian bisa jadi penelitian terapan itu sampai pada uji coba lab, prototipe uji coba lab, bisa jadi yang pengembangan itu lebih dari itu, mungkin uji coba lapangan atau user langsung. Nah, itu untuk prototipe. Kemudian ada juga yang teknologi atau TTG, teknologi tepat guna. Ini mungkin teman-teman dari teknik perekayasaan yang lain, intinya yang berupa teknologi tepat guna, berupa alat mungkin. Nah, itu adalah merupakan luaran wajib sesuai dengan proposal ya. Kemudian dari teman-teman yang seni, budaya, ataupun sosial, ini bisa berupa seni, entah itu dalam bentuk karya seni apa gitu ya, kemudian budaya juga, kemudian ada juga luaran dari penelitian terapan ataupun pengembangan adalah berupa hasil uji layak industri. Jadi formula apa atau mungkin sebuah terapan apa yang dimana di situ memang sebuah produk atau sebuah kebijakan atau mungkin konsep yang di situ adalah layak industri. Jadi nanti dokumennya pun juga menyesuaikan. Kemudian ada juga business plan, kemudian ada dokumen feasibility
atau dokumen bukti hasil penerapan produk. Kemudian HKI juga atau paten. Nah, ini bentuk-bentuk luaran wajib yang bisa kita gunakan atau bisa kita janjikan sesuai dengan proposal. Nah, kemudian kalau penelitian dasar ini sebenarnya simple. Penelitian dasar itu simple namun juga effortnya cukup tinggi karena penelitian dasar ataupun fundamental bahwa luaran wajib itu adalah artikel terbit di jurnal bereputasi Scopus. Nah, ataupun WOS. Nah, Scopusnya di sini tidak ada patokan, misalnya harus Scopus kuartil berapa. Sementara kalau di penjelasan di panduan adalah bereputasi Scopus gitu saja. Nah, itu adalah luaran wajib. Kemudian kalau untuk prosesnya bagaimana luaran wajib itu kita laporkan? Luaran wajib kita laporkan itu ketika kita sudah mendapatkan pengumuman bahwa kita wajib mengunggah kalau penelitian ini adalah penelitian tahun pertama atau tahun lanjut ya, intinya tahun lanjut ini mengunggah laporan kemajuan. Tapi kalau misalnya penelitian kita ini adalah penelitian akhir, maka laporan akhir. Nah, laporan akhir ini bisa dicek di Simliptapmas. Ini biasanya muncul ketika nanti sudah waktunya untuk proses melakukan pelaporan. Nah, kemudian untuk formatnya pun sudah disediakan, kita bisa mengunduh di menu tersebut. Jadi di sini kita mengunduh dan di situ ada poin-poin yang harus kita penuhi, yang harus kita laporkan sesuai dengan format yang diminta oleh atau yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud Dikti. Kemudian, di dalam proses kita melakukan pelaporan dari laporan kemajuan maupun laporan akhir, nah disitulah menu laporan wajib. Terkadang yang dibingungkan oleh beberapa teman, beberapa kolega, sebenarnya luaran wajib itu berada di mana, karena menunya itu hanya laporan kemajuan, kemudian tentang laporan SPTB dan seterusnya, atau catatan harian. Nah, laporan wajibnya di mana? Nah, laporan wajibnya ada di dalam laporan kemajuan. Jadi kita masuk ke menu laporan kemajuan atau mungkin laporan akhir. Nah, disitulah ada menu luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, untuk luaran wajib sesuai kita menginputkan sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan dari jenis luaran kita. Begitu juga luaran tambahan. Sebenarnya secara isian dokumen tidak ada bedanya antara luaran wajib dan luaran tambahan. Tapi yang berbeda ini adalah sifat urgensinya ya. Kalau luaran wajib memang wajib terpenuhi, sedangkan luaran tambahan tidak harus terpenuhi gitu. Nah, kemudian bagaimana sih contoh dokumen luaran wajib? Nah, contoh dokumen luaran wajib. Nah, kalau luaran wajib ini berupa luaran wajib dari penelitian terapan, kalau dari pengalaman yang saya alami, yang perlu dipenuhi adalah, yang pertama adalah dokumen deskripsi spesifikasi produk. Jadi kalau misalnya produknya software, kebetulan yang saya hasilkan adalah produk software, maka deskripsi atau spesifikasi dari produk itu harus dijelaskan di dalam dokumen, kemudian rincian dan juga step-step langkahnya atau bisa dibilang manual book dari software tersebut ada di dalam deskripsi spesifikasi produk ini, termasuk instalasinya. Nah, kemudian yang kedua adalah dokumen foto kegiatan uji coba produk. Jadi ketika kita uji coba produk di lapangan maupun di lab itu kita dokumentasikan semua, kita urutkan sesuai dengan kegiatannya. Dan di sini juga jadikan dalam satu file. Nah, jangan lupa filenya ini dibatasi ya, dibatasi kalau tidak salah maksimal hanya 1 MB. Kemudian yang ketiga adalah dokumen hasil uji coba produk. Nah, dokumen hasil uji coba produk di sini adalah berupa hasil uji coba, itu hasilnya seperti apa. Nah, ini didokumentasikan begitu. Dan yang keempat adalah dokumen kontribusi mitra. Nah, dokumen kontribusi mitra di sini adalah ketika kita
melakukan proses uji coba, pasti itu ada keterlibatan mitra. Nah, pada saat kita melakukan proses itu, kita wajib meminta kepada mitra tentang kontribusi mereka. Kontribusi ini tidak harus dana. Yang pasti kontribusi mitra ini adalah bagaimana mereka mengakomodasi kebutuhan, misalnya kebutuhan sarana dan prasarana, atau mungkin tenaga atau staf-staf dari mitra tersebut yang terlibat di dalam pengujian tersebut. Nah, ini dinyatakan dalam sebuah dokumen dan ditandatangani oleh mitra. Jadi ditandatangani oleh pimpinan atau orang yang berwenang di dalam mitra tersebut, dalam organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir ini adalah dokumen rangkaian kegiatan uji coba produk. Jadi ini harus ada rangkaian video, rangkaian kegiatan uji coba produk, dan rangkaian kegiatan itu dibuat selengkap mungkin, kemudian diunggah di dalam YouTube. Setelah itu alamatnya kita bisa isikan di dalam isian yang ada di dalam SIM Liptapmas tersebut sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Nah, seperti itu untuk dokumen wajib. Nah, dari keempat ini, selain video, dari 4 dokumen ini berbentuk PDF, dokumen PDF. Nah, kemudian untuk contoh dokumen luaran wajib penelitian. Nah, untuk dokumen luaran dokumen luaran wajib penelitian dasar. Nah, untuk dokumen luaran wajib penelitian dasar ini sebenarnya cukup simpel karena isinya adalah bukti-bukti bahwa artikel yang kita janjikan itu sudah terpublish. Artinya ini publish ya, bukan hanya accepted. Yang dijanjikan adalah publish, berarti kita harus melakukan publish. Ya mungkin saja ada toleransi, mungkin bisa jadi pada saat kita melakukan proses submit, kemudian sudah accepted, ternyata tidak terpublish. Nah, ini pengecualian, sepertinya bisa ya, tapi memang idealnya adalah terpublish. Oke. Kemudian untuk luaran tambahan. Nah, sekarang untuk contoh-contoh dari luaran tambahan. Nah, ini kalau berdasarkan dari apa yang saya janjikan waktu saya membuat proposal, saya menjanjikan luaran tambahan sebanyak 5, ini saya contohkan ya. Nah, maka masing-masing dari luaran tambahan ini sebaiknya memang kita penuhi gitu. Sebaiknya kita penuhi meskipun tidak wajib. Tapi untuk kredibilitas ya, untuk kredibilitas kita sebagai peneliti, apa yang sudah kita rencanakan di dalam proposal, seyogyanya kita juga memenuhi sesuai dengan rencana tersebut, karena kan penelitian ini didanai dan harapannya bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian kita isikan semuanya. Setelah itu, nah sekarang bagaimana sih untuk mengetahui agar luaran tambahan kita didanai? Nah, pada saat pengumuman bahwa penelitian kita lolos, maka disitulah sebenarnya kita dinyatakan di dalam tahapan tahun-tahun ini, dalam tahapan-tahapan tahun ini kita dinyatakan bahwa misalnya tahun pertama ini lolos, kemudian apa yang kita janjikan ternyata dinilai ini bisa didanai, maka Kemenristek-Dikti akan menyatakan bahwa luaran tersebut didanai, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana syarat mengetahuinya? Nah, mengetahuinya memang pada saat pengumuman memang tidak kelihatan. Nah, kita bisa mengkonfirmasinya melalui LPPM ya, bisa menanyakan melalui LPPM karena secara lengkap itu ada di akun LPPM. Jadi peneliti cair dananya berapa, kemudian dana luaran tambahan itu didanai atau tidak, itu semua bisa ditanyakan ke LPPM. Nah, kemudian bagaimana syarat dan mekanisme pencairannya? Nah, pencairannya ini adalah bahwa untuk prosesnya sebenarnya dana itu sudah dicairkan ketika dana penelitian inti itu cair. Jadi
Kemendikti mencairkan seluruh dana, baik itu dana dari penelitian, pelaksanaan penelitian maupun dana luaran tambahan itu dicairkan semua ke universitas, ke institusi. Namun yang diberikan ke peneliti adalah dana dari penelitian itu sendiri. Sedangkan dana luaran tambahan ini ditangguhkan dulu oleh institusi, memang aturannya seperti itu. Nah, baru pada saat proses pelaksanaan, kalau sudah mendekati akhir-akhir, akan dilakukan proses review. Jadi situ ada jadwalnya ya, ada proses review. Nah, kalau misalnya janji luaran ternyata terpenuhi atau sesuai dengan target, maka akan terbit pengumuman atau terbit sebuah pengumuman bahwa luaran tambahan itu valid gitu ya. Memang ada yang valid, ada yang tidak valid gitu ya, tergantung dari hasil review. Setelah itu, maka LPPM itu akan mencairkan kepada tim peneliti. Jadi institusi akan mencairkan ke tim peneliti dari dana yang sudah dicairkan oleh Kemendikti itu tadi, yang sudah diturunkan ke institusi tadi. Setelah itu, jika tidak terpenuhi, maka institusi wajib mengembalikan dana yang sudah diturunkan tadi, karena memang itu aturannya. Jadi sifatnya masih diturunkan, namun jika memang tidak valid, maka institusi wajib mengembalikan kepada pemerintah, pada Kemendikti dalam hal ini. Nah, setelah itu, ini adalah yang penting. Nah, syaratnya apa sebenarnya syarat luaran tambahan itu, agar luaran tambahan itu didanai? Nah, menurut pengalaman kami, tim peneliti dan dari kolega-kolega yang lain, bahwa kalau ingin didanai, maka nyatakan dalam proposal bahwa luaran tambahan tersebut pasti, atau tentang kepastian bahwa rencana luaran selesai dengan sempurna. Artinya selesai dengan sempurna itu contohnya seperti apa? Nah, misalnya kalau kita menjanjikan artikel ilmiah, maka artikel ilmiah itu harus kita nyatakan berstatus publish. Jadi jangan sampai status accepted atau submit. Nah, kalau misalnya status submit atau accepted, dia kemungkinan besar tidak akan didanai, gitu ya, tidak akan didanai. Misalnya jika buku juga harus status publish, gitu ya, publish buku ISBN pastinya ya, dan standar IKP. Kemudian jika conference ya sudah terlaksana, begitu ya. Nah, jika paten minimal terdaftar. Nah, seperti itu. Intinya bahwa itu selesai dengan sempurna sesuai dengan target yang standarnya harus seperti apa, begitu. Nah, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan untuk next proposal yang akan datang, video ini bisa sebagai masukan supaya nanti penelitian atau proposal penelitian yang teman-teman submit itu ada dana luaran tambahan yang didanai, gitu ya. Untuk pendanaannya sesuai dengan yang ada di dalam aturan PMK. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.